Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan Psycopy. Pertama-tama, pastikan terlebih dahulu kalian sudah menginstal aplikasi Psycopy. Double klik untuk membukanya, lalu kita tunggu beberapa saat. Di sini kita dapat klik OK. Di sini terdapat beberapa tip yang dapat kita baca, dapat kita next juga untuk membaca yang lainnya. Jika sudah, kita klik tutup. Pada aplikasi Psycopy ini terdapat beberapa tab yang akan muncul. Ada Psycopy Builder, ada Psycopy Coder, dan juga ada yang Runner. Pastikan kita berada di Psycopy Builder. Di bagian samping kanan ini terdapat beberapa komponen, ada stimuli, respons, custom, eye tracking, dan lain sebagainya. Pada stimuli ini terdapat movie, image, text, sound, dan lain-lainnya. Lalu ada respons, di mana partisipan bisa merespons stimulus yang kita berikan dengan menggunakan mikrofon, slider, mouse, keyboard, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian atas, di mana di sini terdapat bagian eksperimen setting. Di bagian ini ada namanya basic. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama eksperimen kita. Misalnya di sini saya membuatnya eksperimen. Nah, kemudian di paling bawah ini terdapat eksperimen info. Nah, di sini kita dapat membuat informasi demografis dari partisipan seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, tapi di sini saya tidak menambahkan informasi apapun lagi ya. Selanjutnya kita beralih ke screen. Di sini kita nyalakan yang show mouse agar saat menjalankan eksperimennya mouse-nya akan kelihatan. Lalu kita matikan yang full screen window agar saat screen record semuanya itu dapat terlihat. Terus di sini kalian bakal ketemu background color. Di sini kalian itu bisa merubah tampilan warna layar kalian. Di sini terdapat berbagai macam warna yang bisa dapat kalian pilih. Di sini saya memilih warna pink. Lalu klik insert. Nah, untuk audio, online, eye tracking, input, itu kita nggak perlu setting apa-apa. Nah, di bagian pojok ini ada data. Kalian bisa setting di bagian save Excel file ini dengan mencentangnya. Lalu klik OK. Oh ya, kenapa tadi di bagian data yang save Excel file ini kita centang, agar hasil eksperimen kalian itu bisa langsung tersimpan secara otomatis dengan format Excel. Klik OK. Nah, di sini kita masukin data itu ke Excel. Kita buka Finder, kalau dari Mac itu kita buka Finder. Terus di sini saya sudah menyiapkan beberapa stimulus seperti gambar, stimulus gambar, ada movie dan juga ada yang sound. Nah, setelah itu kita buka Excel. Lalu di baris pertama ini kita itu membuat jenis stimulus kita. Nah, di sini kan saya di Excel pertama ini saya ingin memasukkan stimulus gambar. Oleh karena itu saya tulis gambar. Lalu masukkan file stimulus yang sudah kita cari tadi. Di sini karena saya menggunakan Mac, maka ini klik kanan, klik dapatkan info. Nah, kita copy yang di bagian tempat ini. Copy. Lalu kita paste di bawah tulisan gambar. Lalu setelah kita paste, berikan tanda garis miring, lalu diikuti dengan nama file. Di sini ya, nama filenya ada 1_gambar.jpg. Kita copy, kita pindahkan atau kita paste ke sini. Begitupun seterusnya. Nah, kalau untuk video itu juga sama. Untuk movie maksudnya itu tetap sama. Kita tulis jenis stimulusnya, lalu kita copy as path dengan menambahkan garis miring dan juga nama filenya. Lalu kalau untuk suara juga sama. Kita buat jenis stimulusnya terlebih dahulu, baru kita copy as path sesuai dengan berapa stimulus yang akan kita berikan. Terus kalau untuk tulisan, yang pertama di sini kita tulis juga nih jenis stimulus kita. Di sini kan teks. Nah, tapi bedanya kalau misalnya yang teks ini kita itu tidak perlu menambahkan file. Kita langsung saja menuliskan teks yang ingin kita tulis. Misal di sini kayak kuning, ungu, pink, merah, saya langsung nulis di Excel-nya tanpa aspect dari file manapun. Nah, jika semua stimulus itu sudah dipindahkan ke Excel, sekarang kita akan mulai untuk membuat eksperimen menggunakan Psycopy ini. Di sini saya akan membuat opening terlebih dahulu. Nah, di sini kita rename menjadi opening ya. Opening. Lalu klik OK. Di sini saya tambahkan teks. Terus karena ini opening berarti kita ketik kalimat openingnya. Di sini saya sudah membuat kalimat openingnya, berarti tinggal di copy lalu di paste di yang bagian teks ini. Nah, untuk durasinya di sini kita kosongkan karena di sini kita menginstruksikan untuk memulainya dengan mengklik spasi. Nah, untuk appearance-nya ini kita ubah menjadi warna hitam karena background kita itu terang gitu ya. Biar tulisannya terlihat jelas oleh partisipan, kita harus memilih warna yang keterbalikannya. Lalu klik insert, lalu klik OK. Nah, di sini kan saya memberi instruksi untuk menekan spasi untuk memulai. Maka dari itu, saya di sini akan menggunakan komponen keyboard. Nah, di sini saya hapus yang lainnya selain space.
karena komponen keyboard dan perintah yang saya buat sebelumnya itu hanya membutuhkan space saja ya. Lalu klik OK. Kemudian karena opening sudah selesai, kita lanjut ke pembuatan soal eksperimennya. Di sini kita dapat klik insert routine, lalu klik new. Nah, di sini kita bisa memberi nama sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya buat stimulus underscore gambar. Lalu klik OK. Lalu kita klik. Nah, karena di sini saya akan menambahkan stimulus gambar, maka saya akan memilih komponen gambar. Di sini durasinya akan saya hapus. Lalu di bagian image saya tambahkan simbol dolar dan saya tulis gambar gitu. Saya tulis tulisan yang ada di atas sini, gambar. Jadi kan ini kan huruf kecil semua, jadi kita sesuaikan, berarti ini harus huruf kecil semua karena ini sangat mempengaruhi ya. Lalu di bagian konstan ini kita klik set every repeat, lalu klik OK. Kemudian kita insert loop. Nah, di sini 6 repeats-nya kita ubah menjadi 1. Lalu di sini kita add Excel yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita buat tadi. Sini karena stimulus gambar, berarti kita masukin, lalu klik OK. Nah, pastikan loop ini memutari rutin ya. Lalu pada stimulus ini saya ingin partisipan ini merespon menggunakan slider. Jadi di sini kita tambahkan slider. Untuk bagian style, saya menggunakan rating 1 sampai 5. Lalu kita ubah labelnya ini di sini. Sangat tidak menarik, tidak menarik begini. Ya, kita paste. Terus habis itu untuk size-nya ini kita buat 1,0 dan 0,08. Terus posisinya itu 0, minus 0,3. Lalu appearance-nya ini kita ubah menjadi, kita samakan menjadi warna hitam ya. Lalu klik OK. Nah, jangan lupa untuk menambahkan pertanyaan. Jadi kita tambah teks. Lalu kita tulis nih perintah pada eksperimen kali ini. Sini saya copy karena saya sudah membuatnya, jadi tinggal saya copy. Dan di sini saya paste. Lalu ini durasinya saya hapus. Posisinya saya ubah menjadi 0,035. Lalu appearance-nya saya seragamkan juga menjadi warna hitam. Insert, lalu OK. Selanjutnya kita tambahkan stimulus lainnya dengan klik insert routine, lalu klik new. Lalu buat nama rutinnya. Di sini saya akan buat stimulus suara. Klik OK. Lalu di sini kita klik. Di sini saya itu menggunakan stimulus berupa sound. Jadi kita tambah soundnya. Nah, di sini durasinya kita ubah menjadi 6 detik. Lalu di bagian ini kita berikan dolar lalu suara sesuai dengan awalan Excel yang kita buat itu ya. Lalu ini set every repeat dan klik OK. Lalu kita insert loop. Nah, sudah 6 repeatnya di sini kita buat 1. Lalu di sini kita add Excel yang sudah kita siapkan tadi. Klik OK. Lalu saya akan menggunakan teks untuk menambahkan soal eksperimennya. Nah, di sini durasinya itu kita ubah menjadi 6 detik. Lalu kita add soalnya. Di sini soalnya juga sudah saya buat, berarti kita tinggal copy lalu kita paste. Lalu kita ubah appearance-nya seragam menjadi warna hitam juga agar kelihatan. Sama seperti sebelumnya ya. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk responnya sendiri saya itu akan menggunakan mikrofon. Sini kita tambahkan respon mikrofon. Di sini kita ubah juga durasinya menjadi 6 detik. Terus device-nya di sini kita ubah menjadi mikrofon MacBook Air, lalu klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan stimulus lainnya dengan klik insert routine, lalu new, lalu kita buat nama rutinnya. Di sini saya buat stimulus text underscore text. Klik OK. Lalu kita klik. Nah, di sini kita akan tambahkan teks. Lalu durasinya di sini kita hilangkan. Terus kita tulis pertanyaannya, dan pertanyaannya tadi juga sudah saya buat, tinggal di copy paste. Kita copy lalu kita paste di bagian sini. Nah, posisinya itu kita ubah menjadi 0,0,20. Lalu appearance-nya kita
seragamkan lagi menjadi warna hitam. Insert, lalu oke. Kemudian di sini saya menggunakan stimulus text. Berarti dari itu kita klik text lagi. Lalu di sini durasinya saya hapus. Dan di sini saya berikan dollar text. Lalu di sini every repeat, lalu klik oke. Oh ya maaf, di sini saya lupa mengubah layoutnya. Oh ya, layoutnya tetap sama ya, 0,0. Appearance-nya yang kita ubah menjadi warna hitam karena kita seragamkan. Klik oke. Nah, lalu kita insert loop. Di sini 6 repeatnya 1, lalu di sini kita add Excel yang sudah kita siapkan. Di sini adalah teks, berarti ini kita masukkan stimulus teksnya. Klik oke. Di sini kita ingin partisipan merespon dengan menggunakan sliders. Jadi kita klik sliders. Nah, di bagian style kita ingin menggunakan yang bagian choice. Nah, di sini saya ubah dulu choice-nya itu pilihan itu menjadi 2. Berarti ini kita hapus selain 1 dan 2. Lalu untuk di labels ini kita berikan label ya, tidak seperti ini. Lalu untuk layout kita di sini buat size-nya itu 1,0 dan juga 0,08. Untuk posisinya itu 0,-03. Lalu untuk warnanya juga yang appearance kita seragamkan menjadi warna hitam. Insert, lalu oke. Selanjutnya kita tambahkan stimulus lainnya. Di sini kita klik insert routine, lalu new. Kita buat nama stimulusnya. Di sini saya buat stimulus movie. Klik oke. Lalu kita klik. Lalu di sini kan kita menggunakan stimulusnya itu adalah movie ya, berarti kita klik movie. Terus di sini kita buat durasinya itu selama 10 detik dan di sini kita tambahkan dollar movie gitu. Lalu set every repeat. Terus juga klik oke. Lalu kita insert loop. Di sini 6 repeatnya itu adalah 1. Lalu di sini kita add Excel yang sudah kita tambahkan tadi, movie. Oke, klik oke. Lalu di sini saya tambahkan teks untuk pertanyaannya, untuk soal pertanyaannya. Durasinya di sini kita hapus. Lalu di sini kita tulis soalnya karena saya tadi sudah membuat soalnya juga. Berarti tinggal kita kopas ya, kita paste di sini. Lalu di sini tulisan di sini tuh layoutnya kita ubah menjadi 0,0,35. Lalu appearance-nya juga kita ubah seragam menjadi warna hitam. Insert, lalu oke. Nah, karena saya ingin partisipan itu merespon menggunakan mouse, tapi untuk mendukung kebutuhan untuk kebutuhan menjawab ini saya ingin partisipan itu merespon menggunakan mouse. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar centang dan juga gambar silang. Lalu, berarti di sini saya tambahkan image. Terus di sini durasinya dihapus, lalu kita add tanda centangnya. Di sini saya sudah mendownload tanda centangnya. Lalu di sini layoutnya kita ubah menjadi 0,2 dan juga 0,2. Nah, di sini untuk posisinya akan saya posisikan di tanda centang dan silangnya itu di pojok kiri dan kanan. Sehingga kalau untuk yang tanda centang ini posisinya kita buat di minus 0,3 dan minus 0,38. Agar posisi centang kita ini ada di pojok kanan bawah gitu ya. Lalu kita klik oke. Nah, untuk tanda silang sama juga, kita klik image, di sini kita durasinya kita hapus, add tanda silang yang sudah kita download, lalu di sini layoutnya kita ubah size-nya menjadi 0,2 dan juga 0,2. Di sini saya ubah menjadi 0,2 karena saya tidak mau terlalu besar-besar banget. Nah, untuk posisinya itu kita buat untuk silang ini minus 0,3 dan minus 0,38 gitu. Agar si posisinya si silang ini di pojok kanan bawah gitu. Lalu kita klik oke. Maaf, di bagian silang ini layoutnya itu bukan minus ya, berarti jadinya 0,3 dan minus 0,38. Di sini size-nya udah tepat 0,2 dan 0,2, positionnya di sini 0,3 dan minus 0,38. Karena kita sini mau naruh posisi silangnya itu berada di pojok kiri bawah. Lalu klik oke. Nah, karena kita ingin partisipan kita itu merespon dengan mouse, maka kita tambahkan mouse. Nah, di bagian clickable stimuli ini kita akan tambahkan ini image 2 dan image 3. Untuk durasinya di sini kita hapus.
Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita akan menambahkan kode di komponen yang custom ini. Klik kode, dan di sini saya itu sudah menyiapkan kode sebelumnya. Nih, saya sudah menyiapkan kode sebelumnya. Kita copy dan kita taruh di end routine, kita paste. Sudah, klik OK. Kemudian kita di sini akan terakhir membuat closing. Nah, kita klik OK, kita klik. Terus habis itu untuk closing ini kita itu menggunakan teks sama seperti opening gitu ya. Di sini durasinya kita hapus. Terus teksnya sini juga sudah saya buat. Kita copy lalu kita paste. Lalu appearance-nya jangan lupa kita ganti juga menjadi warna hitam. Insert lalu OK. Nah, sama seperti di opening, saya itu kan menggunakan instruksi silahkan tekan spasi pada keyboard untuk mengakhiri ya. Berarti di sini kita akan menambahkan spasi untuk menambahkan keyboard ya, lalu kita hapus selain yang space gitu. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita dapat merunkan ini. Lalu kita klik OK. Malam ini dongengnya spesial. Dan mau denger? Ayo mulai. Zaman dahulu kala, Ratu Sudah selesai, sekian dari saya, terima kasih.